harus niat. Kemudian yang kedua, apa setelah niat yang dilakukan, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Rukun mandi wajib yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ini berarti apabila kita mandi wajib, tapi ada anggota badan yang masih kering, berarti mandi wajibnya kita itu belum sah. Ya, belum sah mandinya kalau masih ada anggota badan yang kering. Nah, hati-hati ini ya. Biasanya daerah-daerah lipatan itu sering kelewat, apalagi kalau airnya dingin, ya kan? Ya, meratakan air ke seluruh tubuh tidak ada kecuali. Berarti mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya harus basah kena air. Ini harus hati-hati. Kalau ada yang masih kering, ya, berarti mandi wajibnya tidak sah. Ya, hati-hati, biasanya di lipatan-lipatan sini, ketiak, lipatan ketiak misalnya, atau lipatan kaki, atau belakang telinga. Nah, hati-hati ya, itu harus diusap semuanya, harus basah semua. Biar sah mandi wajibnya, ya. Hati-hati ini ya, apalagi kalau lagi musim dingin, airnya dingin, wah ini mandinya pengennya cepet-cepet, ya kan? Nah, ini harus hati-hati, nggak boleh seperti itu ya. Harus basah semua anggota tubuhnya. Ya. Air yang digunakan untuk mandi wajib haruslah air yang suci dan mensucikan. Apa itu air yang suci dan mensucikan? Ya, air yang bisa dipakai untuk bersuci. Airnya harus suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Apa saja? Misalnya air hujan, air sumur, air sungai, air salju. Ya, itu air yang suci dan mensucikan. Air laut, ya. Ada air suci tapi nggak bisa untuk dipakai bersuci. Ya, airnya suci tapi nggak bisa dipakai untuk wudhu, nggak bisa dipakai untuk mandi. Contohnya air teh, air jus, air susu, itu airnya suci, ya. Kalau terkena badan kita nggak najis, ya. Tapi air itu nggak bisa dipakai untuk bersuci. Bisa nggak kita wudhu pakai air teh? Nggak bisa. Bisa nggak kita wudhu pakai air susu? Nggak bisa juga, ya. Tapi air teh sama air susu itu suci, boleh diminum, tapi tidak bisa dipakai untuk wudhu. Nah, syaratnya air yang bisa dipakai untuk wudhu, air yang boleh dipakai untuk mandi, itu airnya harus suci dan mensucikan, ya. Nah, jadi tidak sah mandinya kalau menggunakan air yang najis atau air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang bisa mengubah warna, rasa, atau baunya. Adapun yang perlu kita perhatikan ketika mandi wajib adalah daerah-daerah yang agak tersembunyi. Nah, tadi yang saya sudah bilang ya, daerah-daerah lipatan badan itu harus benar-benar diperhatikan, ya. Daerah lipatan badan tuh misalnya apa? Misalnya sini, ketiak. Ini kan kelipet ya. Ya, ini harus diperhatikan. Daerah belakang telinga misalnya, daerah lipatan kaki. Itu harus benar-benar diperhatikan daerah lipatan-lipatan itu. Karena apa? Karena sering kelewat, nggak kebasuh, nggak kena air. Kalau nggak kena air berarti mandi wajibnya tadi tidak sah. Ya. Contohnya apabila kita memakai cincin yang pas di jari kita. Nah, ini juga nih harus diperhatikan. Misalnya kita pakai cincin. Najila pakai cincin nggak? Pakai cincin nggak tangannya? Nah, ini harus hati-hati. Kalau cincinnya ini pas banget sama tangan, sama jari, nggak ada celahnya sama sekali, ini bisa-bisa nggak kena air. Bisa-bisa
daerah yang ketutupan cincin ini nggak kena air. Nah, ini yang menyebabkan mandinya jadi nggak sah. Itu ya. Nah, berarti kalau biar sah gimana? Cincinnya dilepas dulu. Tuh. Kalau kita pakai kutek. Nah, ini sering nih, ya, cewek-cewek nih, pakai kutek misalnya. Ini juga harus hati-hati, ya, karena menyebabkan apa? Airnya nggak bisa membasahi kuku, ya, karena kukunya ketutup sama kutek. Ya, jadi kalau mau mandi, mau wudhu, harus dibersihkan kuteknya. Harus kuteknya dibersihkan, cincinnya dilepas, semua yang nempel di badan dilepas. Misalnya kita pasang stiker mainan, ya, ada stiker mainan yang nempel, itu juga harus dibersihkan dulu. Gosok dulu sampai bersih. Kuteknya juga dihilangin dulu sampai bersih. Cincin juga dilepas dulu. Baru mandi. Biar apa? Biar semua badan terkena air. Itu ya. Nah, terus daerah yang perlu kita perhatikan lagi, ya, anggota tubuh yang perlu kita perhatikan lagi misalnya adalah lubang hidung, belakang telinga, lipatan-lipatan pada tubuh, sela-sela jari sini, sela-sela jari sini ya, sela-sela tengah-tengahnya jari sini, jari kaki juga sela-sela jari dan lain-lain. Itu harus benar-benar digosok-gosok. Biar apa? Biar semuanya terkena air. Itu ya. Terus kemudian tadi rukunnya berarti hanya ada 2. Rukun mandi wajib itu hanya ada 2. Yang pertama niat dan yang kedua menyiram air ke seluruh tubuh. Harus meratakan air ke seluruh tubuh. Cuma 2 rukunnya, ya. Tapi harus benar-benar diperhatikan. Kalau lupa niat berarti mandi wajibnya tidak sah. Kalau airnya nggak rata semua tubuh, berarti mandi wajibnya juga tidak sah. Hati-hati 2 ini ya. Ya, nanti kalau sudah balik, ya, kalau Nazira sudah balik, hati-hati sama 2 hal ini ketika mandi wajib. Ya, harus niat dulu dan airnya harus rata ke seluruh tubuh. Itu rukunnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada sunnah. Sunnah mandi wajib. Sunnah itu berarti apa? Kalau kita kerjakan berarti mendapat pahala. Tapi kalau ditinggal nggak apa-apa, tidak berdosa dan mandinya tetap sah. Apa saja sunnahnya? Nah, kita baca dulu ya. Setelah kita mempelajari rukun mandi wajib, kali ini kita akan mempelajari sunnah mandi wajib. Apa itu sunnah? Sunnah mandi wajib adalah sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapat pahala. Namun, jika ditinggalkan tidak berpengaruh pada keabsahan mandi wajib. Ya, kalau dikerjakan mendapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Mandinya tetap sah. Ya. Nah, apa saja sunnah-sunnah itu? Yang pertama, membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Cuci tangan dulu sebelum tangannya masuk ke dalam ember misalnya. Terus, menghilangkan kotoran yang ada pada badan. Ya, jadi kalau habis pipis dibersihkan dulu pipisnya, habis BAB bersihkan dulu. Ya, ada kotoran-kotoran di badan dibersihkan dulu. Kemudian membersihkan kemaluan atau beristinja. Nah, tadi Ustazah sudah bilang ya, kalau habis pipis berarti dibersihkan dulu, ya. Habis BAB juga dibersihkan dulu, beristinja. Kemudian berwudu dengan sempurna sebelum mandi, ya. Jadi disunahkan sebelum mandi itu, ya, sudah. Misalnya kita masuk kamar mandi nih, kita pipis dulu. Habis pipis kemudian cebok, bersih, udah bersih, kita wudu, ya, wudu dulu. Ini sunnahnya mendapat pahala, ya.
berwudu sebelum mandi wajib. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan disiramkan air-airnya tadi ke akar-akar rambut kepala. Ya, sunnahnya menyela-nyelai rambut kepala. Ya, jadi tangannya rambutnya digosok-gosok, disela-selain gini. Apalagi kalau perempuan ya, rambutnya panjang. Nah, ini biar apa? Biar airnya ini masuk semuanya ke kepala. Jadi rambutnya itu kayak sisiran pakai tangan gitu loh, ya, digini-giniin, disela-selain gini ya. Biar apa? Biar kulit kepalanya basah semua kena air. Ya. Kemudian menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh. Nah, ini sunnahnya juga, menyiramkan air dari kepala sini ya sampai basah kayak orang keramas gitu ya. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya, keramas disiram 3 kali. Kalau di Jepang mandinya pakai shower apa pakai gayung? Pakai shower, berarti nggak ada gayung. Ada gayung nggak di sana? Ada, tapi mandinya pakai shower. Ya, kalau ada gayung, misalnya pakai gayung, ini disiram pakai gayung gini 3 kali sambil diapain tadi, rambutnya disisir-sisirin pakai tangan gini ya, biar basah semuanya. Terus sunnahnya lagi yaitu mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Ya, udah disiram gini, disiram ya 3 kali, kemudian digosok-gosok badannya sebelah kanan dulu. Tangan kanan dulu, kaki kanan dulu ya, yang digosok-gosok badannya sebelah kanan dulu, baru kemudian yang sebelah kiri. Ya, mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Kemudian selanjutnya, sunnah yang selanjutnya, tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada uzur, dan tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Nah, ini kalau di kamar mandi berarti gak boleh ngomong. Kalau nggak penting banget nggak boleh ngomong. Nggak boleh bercanda berarti kalau di kamar mandi ya. Ya, sering nggak bercanda sama adiknya kalau mandi? Hah? Sering nggak bercanda sama adik di kamar mandi? Nazira kalau mandi sendiri apa mandi sama adik? Nah, kalau bareng nggak boleh bercanda ya. Karena apa? Karena sudah besar, jadi kalau bisa mandinya sendiri-sendiri aja ya. Jangan mandi bareng lagi ya, karena sudah besar. Ya, tidak boleh bicara di kamar mandi. Kalau enggak sangat kepepet sekali. Kalau nggak kepepet banget, nggak boleh ngomong, ya. Tuh. Kemudian selanjutnya, bersegera mandi wajib. Sebagai seorang muslim yang sudah balik, kalau nanti sudah balik ya, kita punya kewajiban sholat tepat pada waktunya. Apabila kita tidak sholat tepat waktu, maka kita akan berdosa. Oleh sebab itu, hendaknya kita senantiasa berhati-hati agar waktu sholat tidak terlewat. Bagaimana cara untuk menjaga agar sholat tidak terlewat? Salah satu caranya yaitu dengan bersegera mandi wajib. Ya, jadi harus segera. Jadi kalau haidnya sudah berhenti, sudah selesai, harus cepet-cepet mandi wajib, nggak boleh ditunda-tunda. Ya, karena apa? Karena kalau kita menunda-nunda mandinya sehingga ada sholat yang terlewat, maka kita akan berdosa. Jika kita sudah terlanjur menunda-nunda waktu bersuci sehingga waktu sholat terlewat, maka kita harus mengqodho sholat yang sudah terlewat tadi dan banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Ya, nah ini misalnya kita udah selesai haidnya, udah nggak keluar lagi, ya, udah selesai haidnya, ya.
tapi kita ragu-ragu, misalnya kita ragu-ragu ini udah selesai beneran apa belum ya, misalnya kita ragu-ragu udah selesai beneran apa belum gitu ya, ditunggu misalnya selesainya pagi udah selesai, tapi kita ragu-ragu ini udah selesai belum ya, akhirnya kita lewat dulu, kita nggak sholat subuh karena kita masih ragu-ragu, jangan-jangan nanti keluar lagi haidnya gitu kan, kita ragu-ragu. Terus kita tunggu sampai zuhur, ternyata udah nggak keluar lagi, berarti zuhur kita harus langsung mandi wajib dan sholat. Nah, karena kita sudah meninggalkan sholat subuh tadi, sholat subuhnya itu kelewat, berarti kita harus apa? Mengkodok sholat subuhnya tadi dikodok di sholat zuhur. Jadi sholat subuhnya dikerjakan di waktu zuhur. Ini namanya kodok, ya. Sholat subuhnya dikodok, diganti, karena kita sudah melewatkan sholat subuh tadi. Itu ya, sholatnya subuh tadi yang terlewat diganti, dikerjakan di waktu zuhur. Nah, itu. Kemudian sekarang perbedaan mandi wajib, mandi biasa, dan mandi sunnah. Nah, ini kemarin Ustazah sudah sampaikan juga, kita ulangi sekarang. Ada beberapa kategori mandi. Mandi itu ada 3 macam, tergantung niatnya. Ada mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi yang kita lakukan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Ya, ingat ya, mandi wajib itu dilaksanakan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Misalnya setelah selesai haid, setelah selesai nifas bagi orang yang melahirkan. Itu contohnya hadas besar. Ya, jadi kalau kita sudah selesai haidnya harus segera mandi wajib. Nah, ini mandi wajib. Kemudian, karena mandinya wajib, berarti kalau kita tidak mandi berarti kita akan berdosa, ya, karena namanya mandi wajib. Kalau nggak dikerjakan berarti kita berdosa. Kemudian yang kedua ada mandi sunnah. Mandi sunnah adalah mandi yang dikerjakan mengikuti sunnahnya Nabi. Misalnya mandi di hari Jumat, mandi sebelum sholat id, ya, mandi sunnah taubat dan lain-lain. Ya, itu mandi sunnah adalah mandi yang dikerjakan untuk mengikuti sunnah Nabi. Contohnya mandi di hari Jumat dan mandi di sholat id sebelum berangkat sholat id. Itu sunnah mandinya, mandi sunnah namanya. Kemudian ada lagi yaitu mandi biasa, bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah berarti. Contohnya apa? Mandi yang kita lakukan sehari-hari, ya, namanya mandi biasa, bukan wajib, bukan sunnah, mandi biasa. Ya, paham ya sampai sini ya. Sekarang kita lanjutkan hikmah mandi wajib. Hikmah, ya, bagaimana cara bersuci dari hadas besar? Pada pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi wajib. Nah, apa saja hikmah mandi wajib? Mandi wajib ternyata mempunyai banyak hikmah. Di antaranya yaitu yang pertama, tentu mendapatkan pahala dari Allah. Ya, di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul imani. Ya, Nabi Muhammad bersabda, bersuci adalah separuh iman. Ya, berdasarkan hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa bersuci memiliki nilai ibadah di sisi Allah, sehingga bersuci merupakan suatu hal yang berpahala. Ya, katanya Rasulullah apa? At-tahuru syatrul imani. Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Jadi belum dikatakan beriman seseorang jika dia tidak suci badannya. Ya, suci dari apa? Suci dari najis, suci dari hadas, ya.
Jadi orang yang beriman itu orang yang selalu menjaga kesucian. Makanya kenapa kita diwajibkan sholat 5 kali, sholat wajib 5 waktu. Supaya apa? Supaya badan kita tetap suci. Dari bangun tidur kita sudah sholat subuh. Kalau mau sholat harus wudhu dulu. Nah, berarti kita bersuci. Ya. Terus agak siang. Ya, siang. Jam 12 kita disuruh sholat duhur. Nah, sebelum sholat harus apa? Harus wudhu lagi. Nah, berarti kita bersuci lagi. Terus sore kita disuruh sholat asar. Ya, kita wudhu lagi. Kita bersuci lagi. Ya. Terus habis sholat asar mulai masuk malam. Sholat apa? Maghrib. Ya, kita disuruh sholat maghrib. Berarti kita harus wudhu lagi, bersuci lagi. Nah, sebelum tidur, ya, sebelum tidur kita sholat apa? Sholat isya. Ya, sebelum sholat kita berwudhu. Nah, mensucikan diri lagi. Berarti orang Islam itu apa? 5 kali sehari dia berwudu, minimal 5 kali sehari dalam 5 waktu itu dia berwudu. Berarti mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu badannya selalu terjaga. Ya, selalu terjaga suci dari hadas. Ya. Nah, karena itulah hikmahnya. Hikmahnya kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu supaya badan kita selalu terjaga dalam keadaan suci, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, selain mendapatkan pahala dari Allah, ya, juga menjaga kebersihan badan. Ya, mandi wajib dilakukan dengan membersihkan seluruh badan, sehingga mandi wajib juga merupakan cara untuk menjaga kebersihan badan. Nah, selain mandi wajib itu selain untuk mensucikan diri, juga bisa menjaga kebersihan badan. Ya kan? Ya, karena kita mandi semua badan disiram air. Gak boleh ada bagian yang terlewat sedikit pun. Bahkan di sela-sela jari, ya. Ya, kalau jarinya pakai cincin, cincinnya pun harus dilepas. Ya, kalau pakai kuteknya harus dibersihkan dulu. Ya, kalau nggak dibersihkan mandinya jadi tidak sah. Nah, itu ya, berarti mandi wajib itu apa? Selain bisa mensucikan diri juga membersihkan badan. Yang bahkan kalau kita mandi sehari-hari pun belum tentu bersih. Ya kan? Kadang kuteknya masih nempel, ya. Kadang pakai cincin juga nggak dilepas, masih ada kotoran-kotoran di sela-sela badan. Nah, tapi kalau dalam mandi wajib harus dibersihkan semuanya. Semua harus terkena air biar mandinya menjadi sah. Nah, itu ya yang kedua, membersihkan badan. Kemudian apalagi hikmah yang ketiga? Menumbuhkan rasa semangat. Ya, kalau badan kita kotor, ya, habis main misalnya, habis main panas-panasan, terus biasanya berkeringat, ya kan? Kalau badannya berkeringat, jadi risih, ya enggak? Kalau badannya berkeringat jadi risih, badannya lengket, bau. Jadi apa kita? Jadi enggak semangat mau ngapa-ngapain, ya? Enggak semangat. Nah, biar semangat lagi gimana? Mandi. Biar badannya segar, biar kotoran-kotorannya semuanya hilang. Nah, ya. Jadi mandi itu membuat badan menjadi segar, sehingga bisa menghilangkan rasa lelah, letih, dan lesu yang kita rasakan. Ya, mandi juga bisa menumbuhkan rasa semangat. Tuh, bisa menumbuhkan rasa semangat. Kemudian yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kalau badan kita bersih, kita jadi lebih percaya diri enggak? Kalau main, ya, main kita udah sebelum main kita udah mandi seger, wangi, lebih percaya diri enggak?
daripada kita main baru bangun tidur masih bau iler, bau bantal. Nah, lebih percaya diri mana? Main dalam kondisi sudah bersih apa baru bangun tidur langsung main? Kita lebih percaya diri kalau dalam kondisi yang bersih. Ya, kita mau main sama teman-temannya, ketemu sama orang lain juga lebih pede. Karena apa? Karena nggak bau badan. Nah, jadi mandi itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Ya. Selanjutnya, apa hikmahnya mandi wajib? Memberi rasa nyaman kepada orang lain. Nah, tadi selain bisa meningkatkan kepercayaan diri, mandi itu juga bisa membuat orang lain menjadi nyaman dekat-dekat sama kita. Ya, bayangkan kalau badan kita bau, keringetan, ya, bau, belum mandi, kita dekat sama orang, kira-kira orangnya nyaman nggak sama kita? Enggak, ya. Pasti orangnya kalau nggak ngomong, pasti orangnya dalam hati ngomongnya gini, ih kok bau sih? Meskipun nggak diucapkan ya, tapi dalam hati orangnya ngomong kayak gitu. Kok bau sih? Gitu. Nah, beda halnya kalau kita mandi. Ya, kalau kita menjaga kebersihan badan. Kita juga jadi nyaman, orang lain juga jadi nyaman deket-deket sama kita. Ya. Tuh, itu hikmah dari mandi wajib. Hati-hati. Nah, hati-hati ini. Kita harus memastikan mandi wajib kita itu sah. Ya, karena apa? Karena jika mandi wajib kita itu tidak sah, maka kita akan tetap dianggap berhadas besar. Akibatnya, ibadah-ibadah wajib kita juga jadi tidak sah. Nah, ini hati-hati banget ya. Kalau mandi kita itu tidak sah, berarti kondisi kita ini masih dianggap berhadas, ya. Orang yang berhadas itu tidak boleh apa? Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, ya. Tidak boleh apa lagi? Ya, itu. Nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf. Nggak boleh pegang Al-Quran, nggak boleh baca Quran, ya. Nah, ini hati-hati. Jadi kita harus memastikan bahwa ketika kita sudah selesai hadas besar, kita mandi wajibnya harus benar-benar terkena semua badan, harus tersiram air semuanya. Ya, harus dipastikan semua anggota tubuh sampai yang di bagian lipatan-lipatan itu harus terkena air semuanya. Nah, makanya kenapa kalau pakai cincin harus dilepas, kalau pakai kutek harus dibersihkan dulu kuteknya. Biar apa? Biar airnya itu mengenai semua anggota tubuh kita. Gitu ya. Karena kalau nggak sah, ya jadinya nanti kita sholat juga sholatnya nggak sah. Kalau kita lagi umroh atau kita lagi haji, kita tawaf juga tawafnya jadi nggak sah. Itu ya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya, rangkuman.